Benarkah Bung Karno dimonopoli oleh partai tertentu? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan analis politik Mas Adi Prayitno. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Partai Gerindra hingga saat ini namun belum ada yang merespon hingga malam hari ini. Saya langsung sapa Mas Seno, selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Mas. Oke, saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, tanggapan Anda atas apa yang disampaikan Pak Prabowo seperti apa? Karena partai Anda kan lekat dengan Bung Karno. Ya, ya terima kasih Mas. Saya juga nggak tahu ya artinya secara utuh bagaimana statement Pak Prabowo dalam acara Rakornas PAN tersebut. Tetapi kan kalau kita mencermati dari pidatonya Pak Prabowo yang sekilas itu tadi, yang mohon maaf yang mengklaim Bung Karno mendukung kan malah Pak Prabowo itu, bukan kami, bukan siapa-siapa yang lain. Karena kalau sejauh yang kami tahu, sejauh yang kami rasakan, dan yang kami lakukan selama ini, kami tidak pernah melakukan klaim atas Bung Karno sebagai satu-satunya milik kami. Bagi kami Bung Karno itu adalah sekarang telah mewujud menjadi sebuah ide dan gagasan yang layak diperjuangkan oleh semua anak bangsa. Tidak peduli apa partai politiknya, tidak peduli apa afiliasinya. Tapi Bung Karno sebagai seorang proklamator, itulah peran yang kami sadari diemban oleh sosok Bung Karno dalam sejarah Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, kalau kami kemudian memperjuangkan gagasan Bung Karno, memperjuangkan pemikiran Bung Karno, tidak hanya dari sistem pelembagaan atau rekrutmen dan kaderisasi partai, tetapi juga misalnya kami mewajibkan seluruh kader termasuk yang bertugas sebagai kepala daerah, menteri, anggota DPR untuk bisa memahami ajaran Bung Karno, itu adalah satu sikap politik yang kami rasa itu penting dan relevan untuk dilakukan hari-hari ini. Tapi masalah klaim sepihak kami tidak pernah melakukan itu. Jadi kami nggak ngerti sebenarnya yang disindir oleh Pak Prabowo itu siapa. Kan yang mengklaim dukungan feelingnya Pak Prabowo kan itu kan bilang tadi bahwa Bung Karno mendukung Pak Prabowo. Loh, mohon maaf berarti kan bukan kami itu yang melakukan klaim politik atas sosok Bung Karno itu. Kami punya kedewasaan cara berpikir untuk menyadari misalnya PAN misalnya. PAN kan punya simbol partai juga matahari. Kami punya kesadaran juga bahwa itu bukan berarti serta-merta artinya PAN mengklaim matahari hanya bersinar untuk kader PAN atau menjadi milik PAN semata. Kami tidak pernah berpikir begitu. Kami sadar bahwa itu adalah sebuah komunikasi ungkapan yang mengambil atau menyerap spirit dari sifat-sifat matahari. Sama seperti kami menghayati ajaran Bung Karno sebagai satu way of life politik. Tidak merasa tersinggung artinya ya dengan apa yang diungkapkan Pak Prabowo ya? Enggak, kalau kami biasa saja Mas. Jadi kami rasa ya karena kami tidak merasa melakukan itu. Oke. Mas Adi, bagaimana Anda menafsirkan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo? Ya, saya kira mungkin teman-teman PDIP itu tidak merasa disindir ya oleh pidatonya Prabowo Subianto. Tapi kalau kita melihat pembicaraan netizen, kelompok-kelompok aktivis yang sampai malam hari ini, itu kan seakan-akan memang ditujukan kepada PDIP. Karena publik tahunya bahwa partai politik yang paling identik, paling melekat dengan Soekarno itu bukan yang lain, tapi PDIP. Ini yang sepertinya membuat kenapa misalnya diskusi malam hari ini, memancing statement-statement elit PDIP untuk bereaksi. Mereka mengklarifikasi bahwa Soekarno itu sudah melekat dalam platform ideologi mereka, melekat dalam perjuangan-perjuangan mereka yang sudah bangun sejak lama. Ini yang saya kira memang kemudian kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita menggunakan premis asumsi publik, dugaan-dugaan publik, tentu yang merasa disindir itu adalah PDIP yang saya kira memang selama hampir 10 tahun ini seakan-akan memang paling mengkapitalisasi Soekarno itu hanyalah the one and only milik PDIP dan seakan-akan yang lain itu tidak boleh mengklaim juga bagian dari mereka. Kan ini yang kemudian menjadi ramai. Oleh karena itu memang pembicaraan-pembicaraan ke depan tentu akan semakin seru, terutama terkait dengan sikap politik PDIP yang memang disinyalir akan berada di luar kekuasaan. Termasuk misalnya pernyataan Prabowo soal kalau memang tak ada yang mau bekerja sama, kalau memang tidak mau bekerja sama, tapi jangan mengganggu. Ini kan juga dialamatkan ke PDIP, bukan kepada yang lain. Karena misalnya soal rumor pertemuan antara dua elit partai ini tidak kunjung ketemu, karena ada persoalan-persoalan psikologi politik soal bagaimana posisi PDIP ke depan, terutama yang kecenderungannya
memilih berada di luar kekuasaan. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian pidatonya Pak Prabowo yang dilakukan di depan acara PAN itu, maka kemudian dialamatkan kepada PDIP, bukan kepada yang lainnya. Oke, oke. Jadi kalau menurut Anda tadi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, jika tidak ingin membantu, jangan mengganggu. Nah, indikasinya apakah sudah terlihat saat ini, Mas Adi? Ya ini kan sebenarnya warning ya. Kalau kita melihat bagaimana Prabowo Subianto ini kan sebenarnya memiliki mazhab rekonsiliatif, Ya. mazhab merangkul semua kalangan. Kan sudah ada sejumlah ketua umum partai yang sudah diajak bertemu dan sudah menyampaikan pernyataan terbuka bahwa misalnya seperti PKB, misalnya seperti Nasdem, itu kan sangat mungkin bisa diajak kerjasama. Nah PDIP ini kan masih dalam sebatas isu bahwa Megawati dengan Prabowo Subianto masih dalam tahap penjajakan untuk bertemu. Dalam konklusi inilah sepertinya publik menduga bahwa dalam waktu yang mungkin entah sampai kapanpun tak bisa diprediksi dan tak pernah bisa dibayangkan soal pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati. Inilah yang sepertinya membuat dugaan-dugaan publik itu seakan-akan memang PDIP itu tidak mau berkoalisi dengan Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang karena memang kelihatannya PDIP itu lebih memilih untuk berada di luar kekuasaan. Maka kemudian nyambunglah dengan pernyataan Pak Prabowo yang seakan-akan bahwa siapapun yang tidak mau diajak bekerja sama tapi jangan mengganggu. Kalaupun toh ingin jadi penonton, jadilah penonton yang baik. Kan gitu ceritanya, Mas. Jadi Ya. bagi saya statement-statementnya memang sebenarnya normatif Pak Prabowo ini bersifat umum, tapi sekali lagi ini selalu dikaitkan dengan sikap politik PDIP yang belakangan ini dinilai punya intensi untuk berada di luar kekuasaan. Oke, artinya bisa kita artikan juga dengan statement-statement yang disampaikan oleh Prabowo saat ini, bisa kita artikan paling tidak ya sudah, jikalau PDIP berada di luar pemerintahan, ya sudah silakan saja dan pintu tertutup untuk koalisi untuk mengajak PDIP. Menurut Anda, Mas Adi? Ya, saya kira memang begini ya. Gerindra ini kan kelihatan sekali ingin merangkul banyak partai untuk menjadi bagian dari koalisi mereka. Hanya PDIP lah yang sepertinya tidak terlampau tertarik. Bahkan PDIP per hari ini masih melakukan gugatan ke Petun misalnya sebagai bentuk bahwa pemilu di 2024 ini belum sepenuhnya selesai. Di MK boleh selesai, KPU boleh menetapkan siapa yang menang presiden dan wakil presiden. Tapi indikasi-indikasi kecurangan terkait dengan pelanggaran MK teman-teman PDIP masih menggugat ke Petun. Ini kan sebenarnya dilakukan oleh partai yang sebenarnya tidak terlampau pusing apakah akan diajak kerjasama ataupun tidak oleh Pak Prabowo. Kalau partai-partai yang lain kan terkesan hati-hati dan terkesan jaim. Mereka itu sudah memberikan pujian, memberikan selamat kepada Prabowo, tapi tidak pada PDIP. PDIP bahkan sangat agresif, hampir tiap saat menyerang. Bagaimana pemilu di 2024 ini kan dinilai penuh dengan indikasi kecurangan, kezaliman, dan seterusnya. Ya. Itu artinya apa? Kalau PDIP memang tertarik untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran, tentu bicaranya mulai ditata dan mulai diatur, tak lagi nyerang, tak lagi agresif, tak lagi vulgar. Ya. Oleh karena itu dalam konteks inilah sepertinya statement-statement Pak Prabowo itu kemudian ini menurut versi publik ya, ini menurut versi kelompok-kelompok netizen, ini dialamatkan kepada PDIP, bukan kepada yang lainnya. Oke. Mas Seno, kalau dari internal PDIP, Anda merasakan nuansa kebatinan kader, simpatisan, kemudian juga para pengurus struktural seperti apa sih? Betulkah tadi, apa tidak ingin kecenderungannya tidak ingin diajak rekonsiliasi dan bergabung dengan Prabowo? Ya, persoalan kami sudah kami sampaikan dari awal bahwa dengan Pak Prabowo kami menyadari bahwa ini kompetisi elektoral biasa, ada yang menang, ada yang kalah dalam demokrasi, itu satu hal yang wajar. Dan secara personal juga kami rasa Bu Mega dan Pak Prabowo juga tidak ada persoalan yang serius secara personal. Tetapi kemudian saat bicara ada dominasi kekuatan politik, misalnya keluarga Pak Jokowi di dalam pemerintah Pak Prabowo, maka jadi catatan serius atas kemudian apa yang menjadi sikap politik kami secara kebatinan hari ini maupun sikap politik definitif yang akan kami sampaikan pasca Rakernas. Itu yang menjadi satu alasan utama dari kenapa secara kebatinan ada keengganan secara nasional di kader-kader di level terbawah sekalipun yang menyampaikan kepada Ibu Ketua Umum. Ini bukan masalah hierarki politik lagi kalau bicara antar kader di anak ranting ke Ketua Umum, tapi persoalan ada rasa solidaritas, rasa yang tersakiti, rasa yang kami rasa
ini bukan hanya kami yang merasa disakiti, tapi konstitusi kita dicederai. Ada persoalan demokrasi yang serius yang hari ini kami masih perjuangkan itu di sengketa hukum di PT UN. Sehingga ini masalah yang jauh lebih kompleks. Apalagi hari ini kami saat mencermati dinamika politik yang terjadi, ini kan seakan-akan semuanya buru-buru untuk bicara kapan bergabung dengan kekuasaan. Dapat apa, menteri berapa banyak, kemudian kapan bisa segera menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Bagi kami itu jadi nggak menarik gitu. Kalau kita bicara demokrasi, bicara pemilu elektoral, yang kemarin sudah banyak gagasan ideologis yang disampaikan. Setelah pemilu akhirnya semua sibuk cepet-cepetan untuk merapat ke kekuasaan. Buat kami bukan itu maknanya kemudian pemilu itu diselenggarakan dengan anggaran yang tidak kecil. Maka upaya kritik kami itu dilandasi oleh kesadaran itu. Jadi kalau kemudian disampaikan Pak Prabowo misalnya bahwa jangan mengganggu dan lain sebagainya, kami juga bingung gitu. Sudah hari ini mungkin saya sudah berapa kali saya ngobrol dengan kawan-kawan yang mewakili pandangan politik Pak Prabowo di media dan tafsirnya berbeda-beda tentang apa itu jangan mengganggu. Mengganggu itu bagaimana? Saat kita misalnya melayangkan kritik itu dianggap mengganggu enggak? Lalu kalau kemudian dianggap mengganggu konsekuensinya apa? Ini kan nggak jelas juga. Padahal ini sikap politik dari seorang ketua umum partai dan kemudian presiden terpilih versi KPU. Bagi kami ini satu persoalan yang harus kemudian kita semua memasang warning juga sebenarnya apa message-nya masalah mengganggu ini. Karena bagi kami kalau bicara di dalam sistem demokrasi yang butuh check and balance, ya memang yang di luar kekuasaan itu saat mengkritik pasti dalam tanda kutip mengganggu yang berkuasa kalau perspektifnya dari sudut pandang penguasa. Lalu kalau nggak boleh mengganggu terus bagaimana? Apa gunanya itu ada yang di dalam dan di luar? Saya rasa itu, Mas. Oke, mengganggu dalam arti yang positif dan konstruktif begitu ya. Tapi yang menarik adalah tadi yang Anda sebutkan luka PDIP juga masih merah dan tentu saja dipengaruhi oleh faktor Jokowi. Nanti kita ulas lengkapnya dengan Mas Adi dan Mas Seno usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.